Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya dengan Monika Magna dari PT Cipta Satria Informatika sebagai Sales Representative. Webinar kali ini kami mengambil judul Aerial Mapping with Autodesk dan TerraDrone. Untuk sesi webinar series ini kami berpartner dengan Autodesk dan TerraDrone Indonesia. Webinar series ini merupakan salah satu dari rangkaian event yang kami adakan untuk terus memberikan informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Ya, webinar kali ini itu kami mengangkat dua tema ya Bapak dan Ibu. Tema yang pertama adalah Drone for Construction Insight, di mana tema ini menjelaskan proses pengambilan data menggunakan drone pada proyek, dan tema yang kedua adalah Scan to Beam Convert Reality into Beam, yaitu memberikan solusi untuk memproses data lidar berbasis drone untuk membantu model cerdas sebagai dasar desain proyek. Di webinar kali ini akan disampaikan oleh dua narasumber, yaitu Mas Gilang Wirata Pratama Hadi. Mas Gilang sebagai Sales Manager TerraDrone Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang, dan Mas Gilang juga berpengalaman sebagai kontraktor proyek konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Kemudian ada Mbak Dwi Sari Ayuning Tias sebagai Application Engineer Infrastructure di PT Cipta Satria Informatika. Mbak Tias juga berpengalaman di bidang desain, jalan, dan land development. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti di webinar ini. Namun sebelumnya, apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua, bisa disampaikan di kolom Q&A ya, yang nanti akan langsung dijawab begitu oleh dua narasumber kita setelah materi selesai disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, tema yang pertama yaitu Drone for Construction Insight akan dibawakan oleh Mas Gilang Wirata Pratama Hadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Monik atas introduction-nya. Sebentar saya coba share. Oke, sudah jelas? Sebentar. Oke. Suara saya sudah cukup jelas? Iya, Mas Gilang sudah cukup jelas. Baik, siap. Kalau gitu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, sekali lagi saya Gilang Wirata Pratama Hadi sebagai Sales Manager dari TerraDrone Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang cukup antusias khususnya di bidang konstruksi ini. Dalam kesempatan kali ini, saya dan kami dari TerraDrone akan menyampaikan beberapa insight pemanfaatan teknologi drone di bidang konstruksi untuk saat ini. Dan harapannya adalah dari materi kali ini kita bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, khususnya dalam meningkatkan produktivitas dari sektor konstruksi itu sendiri. Dan insya Allah dengan sebelumnya sudah diceritakan oleh Mbak Monik bahwa mudah-mudahan juga dengan pengalaman saya sebelumnya di bidang kontraktor juga dapat menjadi bayangan yang lebih menyesuaikan kondisi di lapangan nantinya. Harapannya seperti itu. Nah, sebelum saya memulai materi kali ini, mungkin saya minta tolong kita lakukan polling singkat dulu untuk awal ini. Bisa minta tolong dibantu. Nah, ini pertanyaannya sudah muncul di layar.
Minta tolong sambil diisi, sambil nanti kita lihat. Oke, saya share sekali. Oke, sambil saya coba mulai materi awal ini. Nah, untuk memulai bagaimana ini saya mulai dulu dengan perkenalan Teradron ya, dengan menyampaikan sebuah video ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya perlu ceritakan sebelumnya, sebelum saya mulai, apa sih itu Teradron. Jadi Teradron itu adalah sebuah perusahaan yang memang sebuah global worldwide company yang memang fokus hanya di pengembangan teknologi drone. Jadi idenya adalah grup kami dari Jepang itu keliling dunia selama lebih dari 2 tahun, bertemu dengan lebih dari 300 perusahaan drone, mulai dari manufaktur, perusahaan software developer, dan juga perusahaan drone service provider. Idenya apa? Jadi dari beliau, CEO kami dari Teradron Jepang ini keliling dunia untuk mencari teknologi unik spesifik menggunakan drone. Contoh kasus ketika beliau bermain ke Afrika dan Australia, banyak teknologi drone yang digunakan untuk sektor tambang. Dan ketika beliau bermain ke Eropa, Amerika, itu justru banyak pemanfaatan teknologi drone untuk bidang oil and gas. Dan justru ketika kembali di Jepang itu sendiri, pemanfaatan teknologi drone ini justru banyak digunakan untuk sektor konstruksi. Nah, idenya adalah gather of all that energy and spread all over the world ke semua cabang kami seluruh dunia. Nah, dari situlah tujuannya dapat mengembangkan masing-masing sektor di berbagai belahan dunia ini. Nah, alhamdulillahnya dengan strategi kami tersebut, di akhir tahun 2019, kami berada di peringkat nomor 2 drone service provider, khususnya di penyediaan jasa mapping, surveying, dan inspection. Mungkin perlu saya sampaikan juga, berdasarkan Drone Industry Insight di akhir tahun 2020 ini, alhamdulillah sekarang kami berada di peringkat nomor 1 sebagai penyedia jasa mapping, surveying, dan inspection. Nah, ini footprint kami, kehadiran kami di Indonesia, alhamdulillah Sabang sampai Merauke sudah kita injak. Dan memang awalnya itu kami banyak menempatkan kaki kami di Kalimantan, karena pemanfaatan drone pertama kali di Indonesia itu fokusnya untuk bidang agriculture. Tapi makin ke sini pemanfaatannya cukup beragam. Contoh kasus, klien-klien kami di bidang pertambangan, ada Antam, dan lain-lain, dan juga di bidang sektor oil and gas, ada Pertamina, Chevron, dan lain-lain, dan tentunya juga di sektor konstruksi itu dengan beberapa klien kami di BUMN Karya dan beberapa konsultan desain sebelumnya. Yang kami bawa apa sih? Yang kami bawa ini adalah sebuah teknologi high-end mengenai drone yang kami dapatkan di seluruh grup kami dan kami bawa ke Indonesia. Dari situlah harapannya kita dapat memberikan solusi yang paling efektif dan efisien dari semua teknologi yang kami miliki saat ini. Dan tentunya kami memiliki tim yang kuat di sini. Walaupun kami memang terkoneksi ke seluruh dunia, tapi kita bisa membawa semua koneksi itu ke sini dan juga memperkuat tim kami sendiri secara lokal. Sehingga ketika kita dapat memberikan best service kita ke seluruh klien kita. Itu dari Teradron itu sendiri. Nah, sekarang saya akan masuk ke pemanfaatan drone sendiri di bidang konstruksi. Kenapa sih kok menjadi penting
atau menjadi bermanfaat dari pemanfaatan drone itu di bidang konstruksi. Karena pemanfaatan drone ini nomor satu adalah jelas produktivitasnya menjadi cukup tinggi. Dia bisa mengcover area untuk kegiatan topografi bisa mencapai 5.000 hektar dalam satu hari pekerjaan dan bisa mencapai 100 hektar ketika menggunakan LiDAR, yang dimana ketika kita menggunakan ground survey, menggunakan alat konvensional lainnya, ini belum bisa sebesar itu produktivitasnya. Sehingga bisa 5 kali sampai 10 kali lebih produktif daripada konvensional survey. Dan poin selanjutnya adalah dengan alasan keamanan, penggunaan drone ini akan mempermudah kita untuk menggapai suatu area yang sulit untuk digapai dengan manusia, sehingga solusinya adalah dengan penggunaan drone akan mempermudah untuk mencapai ke area tersebut. Disitulah kira-kira bagaimana idea untuk drone bisa masuk ke sini. Dan kalau kita bicara dari tahapan konstruksi sendiri, itu mulai dari desain, pre-construction, construction, sampai ke commissioning, ini drone punya perannya sendiri di bidang awal. Contoh kasus di desain, ini drone bisa digunakan untuk bagian pembuatan peta dasar, baseline map, ataupun peta topografi di awal. Dari pembuatan peta topografi di awal dapat mempermudah kegiatan desain. Lalu di kegiatan construction sendiri, itu bisa termasuk mulai tadi mengupdate peta dasar, ataupun melakukan monitoring digital, ataupun bahkan foto progres mingguan pun juga termasuk di construction ini sendiri. Dan setelah di commissioning sendiri, bahkan bisa diakhiri dengan pembuatan model digital dan juga dokumentasi output dari kegiatan konstruksi itu sendiri. Jadi memang kita bisa menempatkan drone di setiap tahapan ini. Oleh karena itu memang tidak jarang atau bukan bisa dibilang hampir wajib menggunakan drone di setiap proyek saat ini. Nah, ini pemanfaatan drone yang paling sering kita temui saat ini, yaitu pengambilan foto progres proyek, atau kasus progres foto proyek gedung, yang dimana akan lebih mudah ketika kita ambil dari angle yang cukup sulit dari atas. Kalau zaman dahulu untuk dapat foto seperti ini hanya bisa menggunakan helikopter, tapi ketika kita sekarang bisa menggunakan drone. Contoh kasus ini penggelaran waterproof, itu kita bisa lihat menggunakan drone, dan juga untuk pekerjaan jalan, pengambilan progresnya bisa dari atas, sehingga kita bisa lihat persis sejauh apa yang kita sudah ambil, termasuk pekerjaan bendungan. Dan ini salah satu output yang selanjutnya. Mungkin kalau sebelumnya foto, ini next-nya adalah video, yang dimana misalnya contoh kasus ini adalah pembangunan flyover, diambil dari ujung ke ujung menggunakan drone, melihat videonya. Nah, ini bisa mempermudah juga untuk menganalisa mana saja pier atau mungkin area yang sudah dibebaskan atau yang sudah dibangun. Nah, ini biasanya akan lebih mudah seperti ini. Gitu. Nah, kalau next-nya, nah, next-nya adalah yang kita bisa manfaatkan selanjutnya dari penggunaan drone adalah pembuatan topografi ini sendiri. Sebenarnya ini sudah cukup populer saat ini, cuman masih kita coba ceritakan ke beberapa teman-teman dan klien-klien kita juga mengenai pembuatan fotografi menggunakan drone ini. Dan sejauh ini ada 2 metode untuk pembuatan peta topografi menggunakan drone. Pertama, metodenya adalah menggunakan fotogrametri, dan yang kedua menggunakan LiDAR. Pertama yang saya ceritakan adalah pembuatan fotogrametri dulu. Jadi fotogrametri ini adalah menggunakan sensor kamera, yang dimana dari output fotonya itu akan dilakukan penampalan dan nanti akan didapatnya 3D modelnya. Jadi memang ini adalah sebuah indirect measurement, sebuah pengukuran berdasarkan kalkulasi, yang dimana dia membutuhkan kamera dan GPS, dan dari hasil penampalan itu dia outputnya otomatis akan menjadi 3 dimensi. Nah, di situ fotogrametri. Hanya saja kelemahannya adalah dia tidak bisa menembus vegetasi. Jadi yang kita dapatkan kontur ini termasuk berbagai macam objek yang ada di atas tanah. Secara detail yang akan saya jelaskan. Dan kalau kita bicara LiDAR, dia adalah sebuah alat yang menggunakan sensor laser, yang dimana sensor laser ini adalah pengukuran secara langsung. Jadi metodenya adalah seperti ini, menggunakan laser dari atas pesawat, dia memantul dari bawah balik lagi ke atas. Dan alat yang digunakan adalah pertama sensor laser itu sendiri, kedua alat GPS, dan ketiga adalah IMU system, di mana masing-masing dari komponen ini menjadi peran penting untuk membuat suatu pengukuran yang detail. Hanya saja ini tidak bisa menghasilkan warna, jadi memang dia outputnya adalah titik XYZ.
Tapi salah satu kelebihan paling utama dari penggunaan LiDAR ini adalah dia bisa mempenetrasi di bawah pohon. Jadi kita bisa dapatkan titik yang ada di bawah pohon itu sendiri. Nah, ini sebagai gambaran pemanfaatan menggunakan fotogrametri dan LiDAR. Keduanya ini akan dikombinasikan untuk menghasilkan sebuah point cloud yang berwarna. Nah, dari point cloud berwarna ini, ketika kita bisa menjadikan ortofoto itu adalah tampak atas dari permukaan bumi, yang dari ortofoto tersebut kita bisa lakukan digitasi, sehingga output-nya bisa menjadi peta situasi untuk layout untuk rencana desain. Atau selain itu dari color point cloud ini kita bisa ekspor menjadi digital surface model. Dari digital surface model itu bisa kita ekspor kembali menjadi DTM, digital terrain model, dan next-nya akan bisa menjadi peta kontur. Nah, ini juga menjadi suatu peranan yang penting untuk kegiatan desain konstruksi itu sendiri. Biasanya dari data kontur ini, ketika kita sudah punya kontur, akan mudah lah untuk melakukan estimasi dari volume ataupun MC0 dari sebuah kegiatan konstruksi itu sendiri. Nah, ini perbedaannya ketika menggunakan fotogrametri dan LiDAR, output apa saja yang bisa didapatkan. Intinya sih perbedaannya adalah ketika LiDAR tidak ada warnanya, tapi bisa nembus pohon, dan kalau fotogrametri tidak bisa menembus pohon. Secara akurasi sebenarnya cenderung sama. Yang kami bisa ceritakan sejauh ini akurasinya adalah plus minus 10 cm. Insya Allah semakin berkembangnya teknologi, tentunya bisa semakin lebih akurasinya bisa semakin lebih tinggi. Nah, ini tadi perbedaan antara DSM dan DTM. Secara prinsip sebenarnya kedua output bisa menciptakan DSM dan DTM. Tapi ketika menggunakan fotogrametri, otomatis yang akan terproduksi adalah DSM. DSM itu menggambarkan titik dari pohon itu sendiri. Nah, kalau LiDAR, dia bisa mendapatkan titik di bawahnya. Jadi secara filteringnya, kalau menggunakan fotogrametri, konsepnya akan menjadi interpolasi antara titik terbawah yang terlihat, yang didapatkan ini, dan kalau untuk LiDAR, dia akan memfilter titik-titik yang dianggap sebagai pohon. Untuk lebih jelas, di next selanjutnya, nah ini ada perbedaan hasil dari fotogrametri dan LiDAR di titik yang persis sama. Kalau untuk fotogrametri yang di atas, LiDAR yang di bawah. Nah, contohnya kita lihat yang sebelah kiri dulu ya. Yang di sebelah kiri ini adalah output dari fotogrametri. Point cloud yang kita dapatkan adalah hanya titik-titik yang ada di daunnya ini saja. Kita tidak bisa mendapatkan kontur di bawahnya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat DTM-nya, terrain-nya, ini akan interpolasi titik terendah dari pohon tersebut. Ini akan otomatis terfilter. Nah, kalau yang LiDAR, dia akan cukup detail, didapatkan juga rantingnya, dan juga dapatkan kontur di bawahnya. Jadi kalau untuk memfilternya, kita perlu identifikasi yang mana ground dan non-ground, dari situ otomatis akan terfilter. Nah, dari di sebelah kanan ini juga seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini salah satu contoh hasil pemanfaatan LiDAR. Ini memang kalau untuk pemanfaatan LiDAR akan sangat bermanfaat ketika dia daerah bervegetasi padat. Ketika kita vegetasi padat, kita menggunakan LiDAR dan dilakukan cross section-nya, kita akan dapat seperti ini. Nah, ini ketika menggunakan fotogrametri, filteringnya hanya bisa di bagian tertentu saja. Nah, kalau menggunakan LiDAR, dia cukup detail sehingga lekukan-lekukan ini bisa didapatkan. Kalau menggunakan fotogrametri, biasanya ini cenderung akan smooth, tidak akan kelihatan detailnya. Nah, ini contoh lain yang bisa lebih padat lagi, lebih banyak pohonnya lagi. Nah, ini contohnya ketika dilihat dalam model 3 dimensinya, betapa padatnya pohon-pohon di daerah ini. Dan ketika kita melakukan survei secara manual, sebagai gambaran saja, 30 hektar, itu ketika kita lakukan dengan topografi manual, berdasarkan pengalaman saya pribadi, ini akan makan waktu sekitar 3 bulan. Dan ketika kita menggunakan drone, untuk akuisisi data LiDAR-nya saja, kita hanya butuh dalam waktu 1 hari. Jadi memang ada percepatan. Jadi ketika lihat cross section, areanya cukup ekstrim. Contoh penampang lainnya.
dibandingkan beberapa tata penambang lain. Nah, nanti dari data ini kita filter mana yang dianggap sebagai pohon. Nah, sekarang ini versinya sudah terfilter, jadi semua pohonnya kita keluarkan. Output point cloud yang sudah tanpa pohon kembali. Ini semua hanya dianggap sebagai ground. Kebetulan ini kasusnya memang di sungai. Dan di kanan kiri memang seperti hutan. Nah, jika diekspor menjadi kontur, pertama menjadi DTM, nah lalu diubah menjadi kontur. Nah, dari data kontur ini memang bisa yang biasanya lebih mudah digunakan oleh teman-teman di konstruksi. Tapi beberapa software yang ada, salah satunya mungkin Autodesk, itu dapat mempermudah dalam pengolahan data berikut. Ini outputnya. Nah, dari data 3 dimensi tadi bisa jadi apa aja sih? Nah, salah satunya pertama adalah layout. Ini di sebelah kiri atas ini adalah sebuah layout. Ketika dari data itu kita bisa lakukan desain dari layout tersebut ataupun menjadi cross section. Nah, dari cross section ini bisa melakukan banyak hal ya, termasuk desain dan juga bahkan perhitungan volume. Selama kita punya data 3 dimensi, mau jadi data 2 dimensi apapun itu cukup mudah. Ya, kita ekspor dari data yang ada. Ini gambaran dari 3 dimensinya. Nah, ini mungkin next-nya karena biasanya memang sampai saat ini kami akuin di Indonesia pemanfaatan drone ini baru sampai di tahap peta topografi ataupun baseline map. Tapi next-nya itu harapannya penggunaan dari drone ini bisa sampai ke perhitungan volume. Ini sekedar contoh saja bahwa kebetulan di Jepang pemanfaatan drone itu sudah bisa sampai ke perhitungan volume. Contohnya ini adalah sebuah stockpile. Jadi melihat hasil compare, ini kebetulan kasusnya adalah field, itu sebuah tanah, nah di compare dengan kondisi sebelumnya, model 3 dimensi sebelumnya, sehingga bisa didapatkan berapa kubik yang sudah terfill di area tersebut ketika dibandingkan dengan kontur sebelumnya, topografi sebelumnya. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, bahkan next-nya lagi, ini bisa menjadi model 3 dimensi sebuah bangunan. Nah, contoh kasus ini kita penggunaan 3 dimensi model ini untuk mendokumentasikan sebuah bangunan dalam bentuk dalam model 3 dimensi ini akan mempermudah untuk melakukan pengecekan. Jadi idenya adalah ketika sudah kita selesai membangun sebuah bangunan, lalu dilakukan model 3 dimensi. Nah, nantinya untuk mengecek suatu objek tertentu, itu kita tidak harus berada ke lapangan. Kita bisa cek pertama kali melalui model 3 dimensinya. Karena bahkan sekarang dengan model 3 dimensi, kita sudah bisa mendapatkan suatu informasi yang cukup detail. Contoh kasus, misalkan kalau di gedung, misalkan dari ada pihak yang menanyakan, ini benar nggak pemasangan jumlah jendelanya sesuai dengan item yang ada di penagihan misalkan, oh kita bisa buktikan dengan model 3 dimensi, oh benar ini akan terpasang sekian terpasang. Oh, benar nggak sesuai dengan rencana desain awal, bentuknya dan segala macamnya itu kita bisa mungkin bawa ini. Tapi ketika memang kita menemukan ada yang sulit untuk kita gapai, yang nggak mau setelah itu baru kita perlu ke lapangan. Ini baru ide karena memang sejauh ini belum ada yang pemanfaatannya sampai situ, tapi saya rasa next-nya akan memungkinkan. Ini baru untuk satu gedung ya. Nah, bahkan next-nya lagi, pemanfaatan 3D model ini bisa sampai ke pemodelan sebuah kota atau sebuah area. Jadi, ketika tadi baru sebuah bangunan, next-nya ini bisa menjadi sebuah kota. Dan dari sebuah kota ini pemanfaatannya juga bisa beragam, mulai dari melakukan pengecekan pembangunan atau bahkan pendokumentasian secara berkala, ini kita bisa lakukan.
Ini contoh kasus dari grup kami di Teradrone Europe, pemetaan di salah satu spot di Birmingham. Nah, setelah itu saya juga perlu ceritakan bahwa ini pemanfaatan LiDAR bisa di beberapa spot, contohnya di sungai, ataupun di pegunungan, atau di daerah yang punya slope cukup ekstrim. Nah, sekarang saya ceritakan alat-alat apa saja yang kami gunakan untuk pelaksanaan kami di lapangan. Pertama, untuk fotogrametri, kami menggunakan Brammer PPX, yang dimana memang dia punya kapasitas kemampuan terbang bahkan sampai 2,5 jam untuk sekali terbang, dan dia bisa memiliki jangkauan sampai ke 40 km radiusnya, dan dia juga menggunakan sistem PPK. Jadi memang karena produktivitas yang cukup besar tersebut, terbang 2,5 jam, jarak sampai 40 kilo, dan juga menggunakan PPK tadi, bisa menghasilkan akurasi yang baik. Nah, ini biasanya kami manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang area yang cukup besar ataupun koridor-koridor yang cukup panjang, biasanya untuk pekerjaan jalan tol atau sejenisnya yang memang area yang cukup terbuka, kami akan menggunakan Brammer PPX ini, di mana akurasinya bisa cukup baik. Ini saya tampilkan juga videonya alat yang kami miliki. Nah, ini teknologi ini yang memang kami sudah miliki di Indonesia. Produsennya adalah salah satu perusahaan kami di Slovenia, namanya si Astral. Si Astral ini adalah salah satu perusahaan drone paling tua di dunia saat ini. Nah, sebagai salah satu untuk bisa drone ini menggunakan baterai ya. Jadi memang bisa dibilang untuk saat ini saya rasa menjadi salah satu drone menggunakan baterai terlama dengan daya produktivitas tertinggi yang kami bisa temukan. Dia take off menggunakan launcher. Integrating precision manufacturing, high-end electronics, and the ability to customize and solve some of the most difficult problems in their respective fields. Signal acquisition, data logging, and precise and sleek navigation are the key to a successful mission, and Sea Astral and Septentrio are here to deliver it. Koridor yang cukup panjang. Nah, selain Brammer PPX, nah untuk area yang banyak pohonnya, padat pepohonan, kami menggunakan LiDAR kami yang kami bikin sendiri sistemnya, itu di Teradrone Jepang. Yang di mana dia bisa terbang sekitar 20 menit dan produktivitasnya sekitar 10-20 hektar per flight. Dan yang membuat Teradrone kami unik ini adalah kami tidak menggunakan IMU yang konvensional. Kami menggunakan sistem IMU yang kami develop sendiri, yaitu menggunakan 6 GPS. Yang saya bisa tampilkan di videonya. Ya, seperti ini. Nah, kami menggunakan 6 GPS yang terpasang di sistemnya. Fungsi dari GPS ini sendiri adalah sebagai pengkoreksi, sebagai pengganti IMU itu. Nah, setiap satu GPS yang ada di atas itu akan terkoreksi oleh 5 GPS lainnya, dan setiap GPS ini akan terkoreksi ke satu base di bawahnya, sehingga bisa memberikan akurasi yang baik. Dan setiap akurasi yang baik ini, ketika kita ingin mendapatkan sikap dari pesawat itu tersebut, kita bisa lakukan interpolasi, sehingga acuannya sama-sama satu GPS dan memiliki akurasi yang cukup baik. Nah, memang kalau daerah kota tadi, pemanfaatan LiDAR ini saya akui memang tidak akan seefektif ketika daerah padat pepohonan seperti ini. Karena kalau sebelum saya cerita pribadi di daerah padat pohon, tapi bisa saya bilang juga kalau pemanfaatan drone ini memang dapat meningkatkan produktivitas, karena contoh kasus ketika saya sebelumnya pernah bekerja untuk melakukan proyek sebuah jalan tol, saya di situ diminta untuk membuat sebuah data MCM0, dan waktu itu area yang baru bisa kami kerjakan itu hanya sekitar 5-10 kilo saja, dan saya minta tolong surveyor saya ke lapangan,
Mas minta tolong saya dibuatin data topografi, peta situasi, sampai ke cross section karena butuh perhitungan M0. Dan mulai dari pembuatan kerangka dasar sampai ke pembuatan peta situasi, bahkan sampai ke cross, itu makan waktu sehingga kira-kira makan waktu sehingga 2 bulan. Itu saya dapat datanya tersebut. Dan itu di saat itu saya rasa itu sudah cukup cepat karena tim saya cukup cekatan membuat ETS dan lainnya. Tapi sekarang ketika kita menggunakan drone, untuk akuisisi datanya saja kita hanya butuh 1 hari untuk bisa bahkan sampai ke 10 kilo tersebut. Dan untuk pengolahannya ya paling lama sekitar 2 minggu lah. Jadi memang ada percepatan dari 2 bulan menjadi 3 minggu tadi atau 2 minggu. Nah, disitulah bagaimana drone dapat berperan dalam sektor konstruksi ini. Nah, ini sebagai contoh bagaimana akurasi LiDAR dibandingkan dengan alat konvensional. Jadi ini studinya kita lakukan di Jepang. Perbandingannya adalah garis warna biru adalah data yang diambil menggunakan total station. Di sini yang diambil adalah pucuk dari pohon dan juga beberapa titik di bawah pohon itu tersebut dan dibandingkan dengan data dari UAV. Kita bisa lihat bahwa ketika hasil dari LiDAR itu ternyata memang cukup mendekati dengan hasil dari total station itu sendiri. Tapi yang bisa kita perhatikan bahwa data dari total station ini sayangnya cukup terbatas karena dia hanya satu titik. Nah, kalau untuk titik di atas pohon ini pasti menggunakan vectorless ya. Jadi sistemnya menggunakan laser juga. Hanya saja yang kita bisa lihat di sini ada beberapa titik yang justru tidak bisa digapai menggunakan total station. Contoh kasus di titik sebelah sini ini adalah kira-kira adalah sebuah jurang. Dan ketika kita menggunakan LiDAR justru dia cukup detail, bisa sampai di bawahnya. Dan kalau menggunakan total station justru kontur ini sulit untuk didapatkan. Biasanya kalau surveyor itu cukup kreatif sih, memang ada yang pakai tali itu sampai ke bawah dan effortnya jadi nggak sebanding dengan LiDAR yang hanya bisa sekali terbang untuk dapat titik di bawah tersebut. Ketika kita zoom dapat lebih lihat lagi. Ini poin utamanya adalah ada beberapa titik yang tidak bisa digapai oleh manusia. Ini berdasarkan penelitian di sana, akurasinya memang bisa sampai plus minus 2 cm. Tapi memang saya akui, untuk sekarang, untuk kamarnya saya bisa bilang di plus minus 10 cm. Tapi plus minus 10 cm ini berdasarkan peraturan yang ada untuk pembuatan peta dasar skala 1/1000, itu masih masuk ke kriterianya. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mungkin tanggapan dari saya terakhir ya, harapannya dari pemanfaatan drone ini kita banyak kegiatan yang bisa kita padatkan. Yang sebelumnya kita butuh waktu 2 bulan, sekarang bisa kita selesaikan dalam beberapa minggu. Tujuannya apa? Tujuannya balik lagi ke efisiensi. Efisiensi ini banyak karena saya akui pembangunan ini sangat berhubungan dengan fasilitas dari untuk orang lain. Jadi dengan semakin cepat kita melakukan konstruksi, semakin bermanfaat juga pemanfaatan konstruksinya itu bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Mungkin itu dari saya untuk saat ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Gilang atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya, tema yang kedua. Baik. Tema yang kedua ya akan disampaikan begitu kepada Mbak Tias Dwi Sari Ayuning Tias dengan tema Scan to Beam Convert Reality into Beam. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Monik. Layar saya sudah terlihat ya? Ya, sudah Mbak Tias. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Sari Ayuning Tias. Saya bagian Application Engineer di PT Cipta Satria Informatika. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai Scan to Beam, Convert Reality into Beam. Jadi di sini bagaimana
Autodesk memberikan solusi agar Anda dapat mengolah data dari LiDAR ataupun dari drone. Oke, di sini mungkin saya akan membahas lebih teknis software-software apa yang bisa kita gunakan untuk mengolah data dari LiDAR ataupun dari drone. Di sini kita bisa menggunakan recap foto. Jadi data yang kita dapatkan dari drone tersebut bisa kita convert menjadi Autodesk Point Cloud. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan Recap Pro, itu untuk mengconvert data LiDAR menjadi Autodesk Point Cloud. Nah, ketika kedua data tersebut sudah kita convert menjadi Point Cloud, baru bisa kita gunakan di software Autodesk lainnya. Salah satunya di sini kita bisa menggunakan InfraWorks, jadi kita nanti bisa mengimport data hasil convert tadi dari drone ataupun dari LiDAR ke dalam project InfraWorks. Kemudian kita juga bisa memasukkan model Revit kita ke dalam project. Lalu apabila kita sudah selesai melakukan perencanaan, kita bisa mengekspor InfraWorks model kita menjadi format IMX. Lalu kita juga bisa membuat video. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai software Civil 3D, bagaimana cara kita mengimport model InfraWorks tadi, lalu bagaimana cara kita menghitung cut fill dari area jalan yang kita rencanakan. Oke, sebelum lanjut ke topik selanjutnya, ada polling sedikit. Jadi saya akan berikan waktu 3 menit untuk Bapak dan Ibu mengisi polling tersebut. Oke, kita masih tunggu lagi 2 menit. Kita masih ada waktu. Oke, masih 1 menit lagi. Untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi polling, bisa diisi dulu. Oke, dari hasil resultnya
sudah cukup banyak ya Bapak dan Ibu yang menggunakan software-software dari Autodesk. Oke, kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengkonvert data dari drone menjadi Autodesk Point Cloud. Oke, di sini kita bisa menggunakan recap foto. Jadi kita bisa membuat 3D model dari data drone tersebut. Bisa kita pilih saja fotonya. Untuk format foto yang bisa masuk atau yang bisa diolah ke dalam recap foto ini adalah JPG ataupun JPEG. Lalu untuk mengolah menggunakan recap foto, ini membutuhkan cloud credit. Jadi untuk jumlah foto dari sekian sampai sekian memerlukan beberapa jumlah cloud credit. Kemudian ada minimal foto yang bisa kita olah yaitu 20 dan maksimal foto yang bisa diolah adalah 1000. Kemudian untuk mengkalibrasi atau menyamakan koordinat di model agar sesuai dengan kondisi lapangan, ini kita bisa menggunakan ground control point. Di sini kita atur terlebih dahulu koordinat sistemnya. Karena daerah Jakarta, saya masukkan koordinat sistemnya 48S. Kemudian untuk koordinatnya bisa kita masukkan dari format XLS, CSV, TXT. Atau kita bisa tambahkan secara manual. Nah, lalu ketika koordinat sudah dimasukkan, nanti recap foto akan memfilter foto-foto yang terdapat koordinat tersebut. Kemudian bisa kita masukkan poin GCP-nya. Di sini minimal kita harus memasukkan 3 foto yang ada poin GCP-nya. Kalau sudah bisa kita done. Lalu kita create. Nah, di sini kita bisa masukkan nama project dari recap fotonya, misalnya di sini project drone. Lalu kita checklist data apa saja yang mau kita hasilkan. Di sini ada RCM untuk mesh-nya, lalu ada RCS untuk point cloud-nya, dan juga ada geotiff untuk ortofotonya. Kemudian kita masukkan lagi target koordinat sistemnya, dan membutuhkan 12 cloud credit. Kita bisa start, nanti dia akan proses mendownload. Lalu apabila sudah berhasil, nanti akan muncul di bagian My Computer. Nah, ini sudah muncul, lalu data yang sudah kita convert tadi hasilnya seperti ini. Kita juga bisa melihat berbagai macam visual. Misalnya di sini kita lihat solid shortcut, tampilannya akan seperti ini. Lalu ada juga solid with wireframe, atau tekstur, dan juga ada X-ray, visual dalam bentuk X-ray. Lalu selain mengkonvert data dari drone, kita juga bisa mengkonvert data dari LiDAR. Di sini menggunakan Recap Pro. Kita bisa langsung buat saja new project. Lalu kita import point cloud. Kita masukkan nama projectnya,
dan juga lokasi penyimpanan proyeknya. Kalau sudah, bisa kita proceed. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih filenya. Format filenya saya menggunakan LiDAR, yaitu .las. Di sini kita mengatur settingan advance-nya untuk mengatur koordinat sistem current dan targetnya. Lalu kalau sudah, bisa kita importkan. Nah, lalu launch project. Nah, ini hasil convert data LiDAR tadi. Sini dia berbentuk Autodesk Point Cloud. Lalu sama seperti di recap foto, kita juga bisa melihat visualisasinya di sini berdasarkan elevasi. Jadi warnanya menerangkan masing-masing ketinggiannya. Ataupun intensitasnya, tampilan normalnya, dan juga scan location-nya. Lalu kalau data LiDAR ataupun data drone tadi sudah kita convert menjadi Autodesk Point Cloud, kita bisa memasukkannya ke dalam InfraWorks. Ini untuk tampilan awal dari InfraWorks. Saya menggunakan InfraWorks versi 2021. Di bagian atas ada All Models. Jadi di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki project-project di akun BIM 360 atau di cloud. Jadi kalau diperhatikan di bagian bawah ada yang logo home. Kalau logo home artinya project yang kita buat ini tersimpan ke lokal PC kita. Sedangkan kalau yang cloud, sini kalau kita arahkan, dia juga akan menerangkan lokasi penyimpanannya. Di sini tersimpan ke akun BIM 360 kita. Nah, untuk memulai suatu project, kita bisa buat saja menggunakan model builder. Nanti akan muncul peta dunia. Nah, di sini bisa kita geser saja untuk mencari lokasi Indonesia. Bisa kita zoom in atau zoom out. Seperti itu, atau bisa juga kita search by location di kanan atas. Kemudian ada 3 cara untuk mengambil wilayah di InfraWorks. Di sini bisa menggunakan rectangle ataupun polygon. Atau kalau misalnya kita sudah punya boundary, bisa kita masukkan. Dan di sini karena saya sudah punya boundary, saya pilih format file SHP dan juga PRJ. Ketika di open, dia akan langsung mengarahkan ke lokasi boundary tersebut. Nah, untuk boundary-nya juga masih bisa kita customize lagi. Mau digeser atau diperbesar, diperkecil, itu masih memungkinkan. Lalu luasan area boundary tersebut adalah 0,45 km persegi. Sedangkan maksimal area yang diizinkan untuk diambil oleh InfraWorks adalah 200 km persegi. Kemudian kita juga bisa melihat tampilan yang lainnya. Di sini default-nya menggunakan road maps. Bisa kita pilih menggunakan aerial maps. Lalu kalau lokasinya sudah sesuai, bisa langsung kita input saja nama modelnya. Di sini saya masukkan namanya project. Lalu bisa kita create model. Nah, di sini InfraWorks akan menyiapkan model kita. Jadi untuk tab model builder ini bisa kita close terlebih dahulu. Lalu bisa kita refresh. Cepat lambatnya InfraWorks menyiapkan data kita ini tergantung luasan area yang kita punya dan juga koneksi internet. Karena memang InfraWorks ini berbasis internet. Lalu kalau model kita sudah berhasil diambil,
InfraWorks juga akan memberitahukan via email. Nah, di sini modelnya sudah jadi. Kita bisa open model saja untuk menentukan lokasi penyimpanannya. Apakah mau kita simpan ke cloud, ke BIM 360, atau ke PC kita, ke lokal. Sini saya pilih lokal, nanti akan mendownload model tersebut. Oke, ini adalah lokasi model yang kita ambil tadi di InfraWorks. Jadi sudah ada data gedung, data jalan, data air, ini berdasarkan OpenStreetMap. Lalu untuk memulai suatu project di InfraWorks ada namanya proposal. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu memiliki beberapa alternatif desain, itu tidak akan mengganggu desain awalnya atau desain aslinya. Nah, di sini di tab atas bisa kita tambahkan saja proposal baru. Jadi ketika kita mendesain suatu rencana di proposal ini, dia tidak akan mengganggu di proposal masternya. Oke, lalu kita bisa langsung saja memasukkan data point cloud tersebut. Nah, tidak hanya point cloud yang bisa kita masukkan ke InfraWorks, di sini juga ada beberapa jenis data yang bisa kita gunakan di InfraWorks. Point cloud yang bisa kita gunakan ini hanya point cloud yang sudah di-convert menggunakan Recap Photo ataupun Recap Raw. Setelah masuk, perlu kita konfigurasi lagi untuk mengatur koordinat sistemnya. Kalau sudah, bisa kita close and refresh. Nah, seperti ini tampilannya untuk point cloud. Jadi dia berbeda warnanya dengan model InfraWorks tadi. Kita juga bisa mengolah point cloud ini menggunakan tab point cloud. Di sini kita bisa menambahkan themes-nya. Saya akan menambahkan elevasi, jadi nanti dia akan mengkonvert warnanya sesuai dengan ketinggiannya. Bisa kita nonaktifkan juga untuk themes-nya. Selanjutnya di sini saya turn off atau saya matikan layer jalannya agar tidak tumpang tindih. Lalu selanjutnya kita bisa mengakses ada namanya vertical dan linear fitur di point cloud ini, tapi kita harus ubah dulu point cloud tersebut menjadi terrain. Nah, di sini ada processing rules-nya, di sini ada ground, ada less data, optimum, dan more details, ataupun custom. Jadi ini mau seberapa banyak point cloud yang kita gunakan. Misalnya untuk yang custom, di sini ada ground details. Ground details ini adalah untuk resolusi proses ground surface yang dihasilkan dari point cloud. Di sini ada 1 meter. Kemudian ada terrain raster resolution. Ini resolusi untuk terrain raster image-nya. 2000 kali 2000 pixel. Kemudian ada fill terrain holes. Jadi area yang kosong akan diisi dengan data interpolasinya. Untuk ground saya buat optimum saja. Lalu untuk linear fitur, jadi dia akan mengklasifikasikan poin-poin yang mewakili trotoar ataupun pagar pembatas dan lain-lainnya. Sama halnya dengan vertical fitur, jadi dia akan mengklasifikasikan poin-poin yang mewakili lampu ataupun pohon dan rambu-rambu. Lalu kalau kita nonaktifkan override model point cloud, dia akan membentuk proposal baru. Lalu generate datanya bisa kita gunakan lightweight supaya bisa difilter-filter lagi untuk poin-poin yang tidak termasuk kategori tersebut. Kemudian datanya bisa kita ekspor
Atau bisa kita pilih do not export. Lalu bisa kita start processing saja. Nah, setelah kita ubah point cloud tersebut menjadi terrain, di sini kita bisa membuat themes baru. Kalau sebelumnya berdasarkan elevasi, sekarang kita bisa berdasarkan klasifikasinya. Ini kita ganti saja jadi classification. Nah, nanti di sisi kanan akan ada muncul penjelasannya. Jadi ada area ground-nya, ada low vegetation, medium vegetation, high vegetation, dan lain-lainnya. Nah, sebelumnya sudah saya mention ada namanya vertical feature. Jadi, InfraWorks ini dia bisa membaca poin-poin yang mewakili pohon, atau lampu jalan, ataupun rambu. Nah, ini bisa kita klasifikasi saja poin ini sebagai apa. Misalnya sebagai pohon, atau sebagai lampu, atau sebagai rambu. Nah, untuk area-area yang sudah diklasifikasi pun bisa kita customize untuk ketinggiannya ataupun untuk posisinya. Jadi bisa kita rotasi kembali. Nah, selain vertical feature, ada juga namanya linear feature. Jadi ini untuk garis yang mewakili trotoar jalan ataupun pagar pembatas dan lain-lainnya. Nah, di sini saya mau lihat area poin yang saya buat di sisi kanan jalan ini. Bisa kita show cross section-nya. Jadi kita lihat potongannya seperti apa. Nah, di sini juga ada keterangannya berdasarkan warna. Jadi ada center line, ada top of curve, bottom of curve, dan lain-lainnya. Oke, kemudian untuk data point cloud tadi, layernya bisa kita matikan. Di sini kita turn off saja. Nah, point cloud-nya masih ada, hanya layernya kita matikan saja. Selanjutnya, saya akan membuat area lahan yang rencananya akan dibuat bangunan. Sini kita pilih saja coverage, lalu kita gambarkan area lahannya mau seperti apa. Seperti ini. Nah, lalu nanti saya akan memasukkan file Revit ke dalam InfraWorks. Di sini kita cek dulu apakah sudah masuk project base point-nya. Kita cek project base point-nya. Nah, di sini sudah ada untuk north south, untuk X-nya, east west untuk Y-nya, dan elevation untuk Z-nya. Di sini juga sudah saya masukkan lokasi gedung ini ada di mana. Selanjutnya kita balik lagi ke InfraWorks. Kita akan memasukkan data gedung dari Revit. Kita pilih Autodesk Revit. Kita pilih filenya. Nah, kalau misalnya sudah kita masukkan project base point-nya, dia akan otomatis membaca poinnya ketika kita konfigurasi. Lalu untuk koordinat sistemnya, di sini saya menggunakan XYM, karena satuan yang digunakan di Revit-nya adalah meter. Jadi X, Y, Z-nya sudah otomatis terisi. Lalu kita close and refresh. Nah, seperti ini jadi visualisasi gedung dari Revit sudah masuk ke InfraWorks. Lalu misalnya kita mau menambahkan visual
pohon, itu juga memungkinkan. Jadi kita bisa tambahkan jenis pohon yang mau kita pilih. Tinggal kita gambarkan saja area pohonnya di mana, lalu untuk kepadatan pohonnya juga bisa kita atur. Jadi di sini ada adjust density. Bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangkan. Lalu misalnya kita mau merencanakan jalan. Di sini kita bisa menambahkan planning road, rencana jalan kita seperti apa. Di sini ada beberapa style yang bisa kita gunakan. Misalnya saya menggunakan street to land. Lalu bisa langsung kita rencanakan saja posisi jalannya di mana. Nah, lalu karena dia masih berupa planning road, stylenya masih bisa kita customize menggunakan tool palette. Jadi di sini ada style palette, bisa kita pilih saja untuk road, untuk jalan. Lalu bisa kita drag and drop, mau kita ubah stylenya seperti apa. Misalnya seperti ini. Nah, lalu kalau Bapak dan Ibu perhatikan di area atribut sini masih kosong karena masih berupa rencana jalan. Di sini bisa kita convert menjadi komponen road agar otomatis terhitung untuk area cut fill jalannya. Nah, untuk area coverage tadi sudah saya namakan namanya area gedung. Lalu bisa kita ekspor model ini agar bisa kita masukkan ke Civil 3D. Kita tentukan saja mau tampilan modelnya seperti apa. Lalu di tab Present or Share, kita pilih Export IMX. Nah, di sini bisa kita pilih keseluruhan modelnya atau hanya area tertentu saja. Misalnya saya menggunakan area tertentu. Saya menggambar poligon yang di dalamnya sudah termasuk coverage area dan juga jalannya. Kita tentukan target koordinat sistemnya dan juga target lokasi penyimpanannya. Oke, filenya sudah berhasil diekspor. Lalu yang terakhir di InfraWorks kita bisa membuat storyboard. Jadi kita bisa membuat video dari hasil perencanaan kita. Di sini bisa kita masukkan nama storyboardnya apa, durasinya, tombol play, stop, dan juga beberapa animasi-animasi yang bisa kita gunakan. Lalu di sisi kanan itu adalah storyboard-storyboard yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini misalnya kita mau membuat storyboard baru atau animasi, mau kita tambahkan animasi. Di sini ada beberapa animasi yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan keren animasi. Lalu bisa kita pilih juga kerennya mau ke atas atau ke bawah. Dan bisa kita preview animasinya seperti apa. Lalu bisa kita tambahkan add camera pad animation. Jadi kalau camera pad animation ini, dia akan
mensimulasikan pergerakan sesuai dengan posisi terakhir yang sedang kita lihat. Jadi nanti InfraWorks akan menyesuaikan tampilannya. Misalnya seperti ini. Lalu durasinya adalah selama 5 detik. Kita juga bisa preview dari kamera pet animation tadi seperti apa. Atau kalau misalnya dirasa kurang pas, masih bisa kita tambahkan lagi animasinya. Misalnya mau saya geser, tinggal kita klik tanda plusnya. Kita preview lagi. Lalu bisa kita tambahkan caption. Di sini defaultnya posisi captionnya ada di top center. Sini juga bisa kita pindahkan misalnya ke top left. Lalu untuk tampilan teks yang muncul nanti juga bisa kita ganti. Misalnya mau saya ubah menjadi project 1. Lalu untuk caption ini bisa kita geser. Jadi nanti dia akan muncul pada saat animasi seperti apa. Bisa kita preview. Lalu bisa kita tambahkan misalnya date or time animation. Nah, di sini transisinya saya buat memudar. Dan juga untuk durasinya saya tambahkan. Lalu bisa kita atur start dan end time-nya seperti apa. Nah, ini kita akan mulai dari awal. Jadi dari mulai ada kerennya, lalu ada kamera pet animation dan juga caption, ditambahkan oleh date or time animation. Hasilnya seperti ini. Lalu animasi yang sudah kita buat ini juga bisa diekspor. Formatnya adalah video.av. Lalu bisa kita atur frame rates-nya dan juga untuk resolusinya. Misalnya kita punya custom resolution, berapa piksel kali berapa piksel, lalu bisa kita ekspor untuk hasil videonya. Oke, karena tadi sebelumnya kita sudah ekspor to IMX, sekarang kita ke Civil 3D. Jadi untuk memasukkan data InfraWorks ke Civil 3D, di sini ada tab InfraWorks. Kita bisa langsung saja open model, lalu kita pilih filenya dengan format IMX. Lalu bisa kita open. Nah, di sini untuk koordinat sistem dari InfraWorks dan Civil 3D harus sama. Lalu bisa kita refine selection set. Nah, di sini adalah data-data yang ada dari InfraWorks-nya. Nah, di sini saya tidak akan memasukkan keseluruhan data. Jadi saya hanya memasukkan existing ground-nya, lalu design road, komponen road, dan juga coverage untuk area gedungnya. Lalu bisa kita oke-kan saja. Dan open model. Nah, tampilannya seperti ini. Ketika jalan yang kita buat sudah dalam bentuk komponen road, dia akan otomatis membentuk assembly. Nah, ini merepresentasikan jalan yang ada di InfraWorks-nya.
Selain itu, sudah otomatis terbentuk koridornya. Jadi data yang masuk adalah data surface, data area lahan, dan juga jalannya. Nah, misalnya kita mau membuat atau menampilkan cut fill-nya, di sini kita perlu membuat koridor surface terlebih dahulu. Kita bisa klik saja koridornya, lalu kita pilih koridor surface. Nah, di sini bisa kita tambahkan koridor surface-nya, lalu kita tambahkan specify code-nya untuk area datum, supaya dia membaca area bawah dari assembly-nya. Lalu bisa kita tambahkan boundaries, jadi nanti surface-nya hanya akan sampai di area paling pinggir dari assembly-nya, yaitu daylight. Kalau sudah, bisa kita apply, lalu kita rebuild the koridornya. Selanjutnya bisa kita OK, nanti akan otomatis terbentuk surface. Nah, setelah itu, untuk melihat tampak potongannya, kita perlu membuat sample lines. Di sini kita perlu memilih alignment-nya. Lalu nanti akan muncul data-data yang akan masuk ke dalam sampel line tersebut. Ada existing ground, alignment, dan juga koridor surface-nya. Selanjutnya untuk membuat sampel line, bisa kita buat by range of station. Untuk alignment-nya alignment 1, lalu kita akan buat sampel line dari STA awal sampai STA akhir. Lalu di sini bisa kita atur panjang sampel line-nya untuk sisi kiri dan sisi kanan. Sini 20 meter, dan juga untuk interval sampel line-nya per 20 meter. Nah, lalu kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menampilkan sampel line di STA awal ataupun akhir, di bagian sini bisa kita buat menjadi true. Lalu kita OK, nanti akan muncul area sampel line. Nah, ini bisa kita escape saja. Oke, seperti ini tampilan sampel line-nya. Nah, lalu untuk menampilkan cut fill-nya di area potongannya, kita perlu melakukan compute material. Jadi kita pilih area yang dipotong dan area yang memotong. Untuk EG, kita pilih existing ground. Untuk datum, kita pilih koridor surface-nya. Oke, area cut fill-nya sudah masuk. Selanjutnya kita akan menampilkan cross section-nya. Di sini section view, kita bisa buat create multiple views. Lalu ini untuk data-datanya dan tampilannya bisa kita buat production ataupun draft. Kalau production dia otomatis ada copy-nya. Nah, di sini saya buat draft saja. Lalu di sini untuk offset range-nya, offset dari paling kiri ke paling kanan dari cross section-nya. Lalu elevasinya, dan juga ini data-data yang akan muncul. Jadi nanti ada existing ground-nya, ada alignment, ada koridor surface, area cut-nya, dan juga area fill-nya. Lalu ini untuk band set-nya, hanya offset saja, dan juga ada section view tables. Kita bisa buat cross section-nya. Ini kita tempatkan di posisi yang kosong. Oke, seperti ini tampilannya. Jadi untuk yang merah berarti terjadi kondisi cut, sedangkan untuk area yang hijau berarti terjadi kondisi fill. Kemudian juga bisa kita tambahkan tabel cut fill-nya.
Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya banyak jumlah sampel lainnya, mungkin bisa di split table, tapi karena hanya beberapa punya saya, ini saya uncheck saja. Jadi dia akan menjadi satu table. Kalau sudah, bisa kita oke dan kita letakkan di posisi yang kosong. Atau kalau misalnya terlalu dempet, masih bisa kita move juga. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah total volume table dari jalan yang sudah kita buat di InfraWorks-nya. Oke, Mbak Moni, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tias. Untuk selanjutnya, begitu ya, akan kami lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu Q&A yang akan langsung dijawab oleh Mas Gilang dan Mbak Tias. Namun sebelumnya akan kami share dulu begitu untuk polling yang telah dilakukan begitu ya oleh Bapak dan Ibu. Mohon kita share dulu ya untuk polling yang telah dilakukan tadi, baik dari produk Autodesk dan TeraDrone. Ya, ini merupakan polling tadi dari TeraDrone ya, produk-produk TeraDrone. Kemudian untuk produk-produk Autodesk, ya. Baik, oke, selanjutnya akan saya coba untuk ke Q&A ya. Untuk selanjutnya, baik, saya izin share screen dulu sebentar. Ya, saya pakai fotonya Mas Gilang dan Mbak Tias ya. Jadi begini tadi, mohon dibuka begitu untuk videonya ya Mbak Tias, supaya kita bisa berkenalan juga dengan teman-teman Bapak dan Ibu anggota webinar begitu. Oke, sebentar Ya. Mbak Moni. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan ya, ada Q&A. Mungkin saya bacakan saja ya, karena terkait waktu begitu. Jadi saya coba pilih 3 yang kira-kira terbaik. Harapannya nanti semoga Mas Gilang dan Mbak Tias bisa untuk dibantu menjelaskan dalam menjawabnya ya. Untuk yang pertama mungkin dari Mas Gilang dulu ya. Saya coba untuk pilih 3 pertanyaan, saya akan bacakan satu-satu, nanti setelah saya bacakan coba Mas Gilang untuk jawab begitu ya. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga, itu ya dari Ibu Priscilia Yohana ya. Beliau bertanya begitu, contoh yang di Jepang tadi untuk perhitungan volume stockpile disebutkan tadi dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, apakah bisa juga dibandingkan dengan elevasi tanah dasarnya tanpa melihat kondisi sebelumnya? Mohon dijawab untuk Mas Gilang ya. Langsung saya jawab berarti ya? Ya, langsung saja. Oke, jadi untuk kasus yang tadi, ketika kasus di Jepang itu memang karena di Jepang itu kegiatannya sudah dilakukan mingguan, oleh karena itu memang diperlukan perbandingan data sebelumnya. Tapi maksudnya data sebelumnya adalah ketika kita mulai konstruksi, udah pasti kita harus punya data dari awal elevasi tanah sebelum dibangun apapun. Nah, mungkin maksud saya kalau dalam kasus ini sebenarnya data sebelumnya justru sih kondisi MC0 itu sendiri, kondisinya belum ada bangunan apapun. Dan data sebelumnya itu bisa berupa peta topografi dengan metode total station ataupun laser scanner ataupun metode lainnya. Nah, dari situlah baru bisa dibandingkan.
Nah, mungkin itu yang saya bisa jelaskan sekarang ya. Itu mungkin Mbak Moni. Jadi jawabannya bisa. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Bapak Muhammad Rian Swandana ya. Ini beliau bertanya, berdasarkan bidang pekerjaan drone yang dipaparkan tadi, sepertinya sudah bidang konstruksi sipil seperti proyek-proyek jalan tol dan bendungan sangat berguna sekali untuk survei pemetaan awal agar mendapatkan volume galian atau timbunan. Tetapi untuk bidang konstruksi gedung masih belum maksimal karena masih sama halnya dengan drone biasa untuk mendapatkan foto atau video dari hasil pekerjaan yang hasilnya kurang lebih seperti 3D yang dihasilkan. Kira-kira, nah ini sepertinya pertanyaannya, kira-kira adakah manfaat lain yang bisa didapatkan dari penggunaan drone untuk bidang konstruksi gedung yang lebih mutakhir hasilnya begitu. Beliau bertanya tentang itu, kemudian dilanjutkan dengan mungkin seperti kayak early warning system dari struktur yang bermasalah dalam menopang beban dan sebagainya. Terima kasih. Begitu beliau bertanyanya. Silahkan Mas. Siap, terima kasih pertanyaannya Arian. Jadi mungkin memang seperti ini ya, ini memang ada beberapa keterbatasan untuk menggunakan drone saat ini. Saya akuin memang pemanfaatan drone di bidang infrastruktur jauh lebih bermanfaat karena sebagian besar area infrastruktur itu luas, lalu banyak perpohonan dan lain-lain. Dan memang kalau di kondisi gedung ini memang terbatas karena biasanya area gedung pun hanya sekian hektar ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahkan ketika di Jepang sekalipun justru pemanfaatan drone ini yang banyak untuk pembangunan area yang kecil tadi itu Pak, untuk pembuatan kondisi kontur awal, jadi semacam recheck survei-nya justru menggunakan drone. Tapi saya akui ketika di Indonesia itu akan masih menjadi tantangan. Dan untuk saat ini sih memang sebagian besar pemanfaatannya baru sampai ke peta topografi. Tapi next-nya itu bahkan yang saya ketahui ada beberapa kontraktor yang menggunakan drone untuk melakukan 3D modeling secara mingguan. Jadi memang untuk memonitoring progres konstruksi menjadi tiga dimensi secara mingguan. Nah dari situ bahkan infonya dimasukkan ke software BIM itu sendiri sebagai pembanding progres berdasarkan di atas kertas versus data progres berdasarkan fotogrametrinya, 3D modelingnya. Itu salah satu pemanfaatan yang ketika itu dilakukan secara rutin, maka dokumentasi data digital twin-nya itu jadi rapi kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika next-nya ada sensor lain yang bisa dipasang ke drone. Karena saat ini yang bisa dipasangkan drone baru sensor laser ataupun sensor foto yang bisa dipakai untuk bidang konstruksi. Tapi kalau saya boleh cerita sektor lain, contoh kasus oil and gas, bahkan saat ini kami memiliki sebuah sensor, sebuah drone yang memiliki sensor ultrasonik yang tujuannya adalah untuk mengukur ketebalan sebuah tangki baja ya, bisa itu untuk air, bisa itu untuk minyak. Yang dimana pemanfaatannya itu untuk menggantikan inspeksi pengukuran ketebalan tangki yang sebelumnya harus mendirikan scaffolding, sekarang kita bisa menggunakan sebuah drone. Dan juga secara produktivitasnya pun juga bertambah. Nah memang keterbatasannya di situ, mungkin in the next future or in the near future kita nggak tahu juga bahwa ada sebuah sensor yang bisa dipasangkan ke sebuah drone untuk membantu kegiatan NDT, karena kan memang kita melakukan beberapa kali untuk integritas beton itu kita ada kegiatan semacam NDT, yang dimana kalau selama ini kita harus mencapai titik tersebut dengan bantuan. Nah sekarang mungkin in the next future bisa menggunakan drone. Mungkin itu yang saya baru bisa ceritakan saat ini. Ya, baik, terima kasih Mas Gilang. Ya, untuk yang terakhir ini pertanyaannya, tapi mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A, mungkin nanti Mas Gilang bisa untuk dibantu juga ya menjawabnya. Siap. Begitu. Siap. Tapi nanti mungkin bergantian dengan Mbak Tias. Jadi harapannya ketika nanti Q&A maksud saya pertanyaan-pertanyaan yang saya pilih ini sudah dijawab, nanti kemudian dilanjut dengan Mas Gilang dan Mbak Tias untuk langsung bisa menjawab di kolom Q&A begitu ya. Siap, siap. Untuk selanjutnya ini pertanyaan ketiga ya dari yang saya coba pilih begitu untuk Mas Gilang. Jadi ini dari Bapak Husen Syarif begitu. Beliau bertanya, jadi untuk kebutuhan base
practice terutama untuk monitoring volume proyek SDA cut and fill, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar kita dapat mendapatkan data daily monitoring yang akurat begitu, Mas. Siap. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Husen. Saya coba jawab. Jadi memang untuk proyek sumber daya air khususnya bendungan ini sangat berhubungan sekali dengan kebutuhan data cut and fill ini ya. Dan memang karena areanya cukup luas, jadi ketika kita minta tim surveyor untuk dapat data yang cukup detail dalam waktu yang cukup singkat, itu cukup sulit. Bisa dibilang hampir tidak mungkin ketika kita punya tim yang banyak, otomatis cost makin besar. Saya paham itu. Tapi memang perlu kita ketahui juga dan harus dimaklumi juga bahwa kondisi saat ini teknologi ini masih baru. Tahapnya masih ada di tahap awal, yang dimana ini masih perkenalan nih bahwa teknologi ini masih bisa nggak untuk ke situ. Dan belum lagi masih ada keterbatasan di akurasi. Jujur aja di Jepang walaupun dengan akurasi tersebut ternyata dari pihak tanda kutip owner di sini itu bisa menyetujuinya dengan tentunya dengan toleransi tertentu ya, maksudnya dengan mungkin memang ada penyesuaian dari akurasi tersebut terhadap hitungan cut and fill. Tapi yang bisa saya ceritakan adalah bagaimana bisa menjaga kualitasnya tetap baik, ya tentunya adalah dengan melakukan komparasinya tersebut. Jadi tentunya memang harus ada kegiatan di mana ketika kita menggunakan drone untuk menghitung volume akan perlu juga untuk sekarang dibandingkan dengan data yang kita miliki, akuisisi data yang kita lakukan sekarang. Nah dari situlah kita dapat mempelajari bagaimana data kita bisa dapat data menggunakan drone bisa ditoleransikan dengan pengukuran manual. Nah, cuman untuk masuk ke tahap tersebut memang butuh jangka panjang. Kami akui kami tidak melakukan itu karena sejauh ini memang Teradon lebih banyak bergerak di penyediaan jasa survei topografinya kalau di bidang konstruksi ya. Oleh karena itu kami belum melakukan studi ke situ. Tapi saya rasa in the next future-nya ketika sudah ada yang bisa melakukan perbandingan tersebut, akurasi tadi itu bisa menjadi sebuah toleransi khususnya untuk kegiatan progress monitoring. Karena nggak menutup kemungkinan faktanya di negara lain itu sudah menggunakan teknologi drone untuk sektor konstruksi. Tujuannya apa? Efisiensi tadi. Tadi saya ceritakan untuk kegiatan topografi aja, tadinya makan waktu 2 bulan, sekarang menggunakan drone bisa jadi 2 minggu. Nah, kalau kita bicara S-curve, itu jatuhnya adalah ke biaya. Berarti ada efisiensi biaya di situ. Nah, di situlah kira-kira in the next future-nya. Tapi itu mungkin kita bisa lakukan untuk di monitoring selanjutnya menggunakan drone. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Mas Gilang atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan juga ke Mbak Tias ya. Mohon dibantu Mbak Tias untuk bisa menjawabnya. Ya, ini dari Bapak D. Satrio. Mbak Tias, bagaimana untuk memasukkan GCP-nya? Apakah tiap-tiap foto? Begitu, mohon dibantu Mbak Tias untuk menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Monik. Jadi sebenarnya untuk GCP itu untuk satu GCP minimal 3 foto ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya beberapa foto itu dibolehkan, tapi untuk minimalnya 3 foto. Lalu minimal GCP yang sebaiknya Bapak input ke dalam recap foto itu adalah sekitar 5-6 GCP. Jadi agar kalibrasinya bisa sesuai dengan kondisi real di lapangannya. Oke, begitu penjelasan dari Mbak Tias. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini ada dari Bapak Muhammad Ismail Pringgo Kusumo ST. Mbak Tias, seberapa besar pergeseran remark terhadap titik acuan GPS geodetik atau BM? Mohon tadi ditunjukkan dengan gambar saja, diperbesar atau di zoom begitu. Nah, ini untuk mungkin Mas, jadi ada tadi sudah dijawab ya Bapak oleh Mas Rangga, tim kami dari Autodesk. Semoga juga bisa menjawab dan menjelaskan begitu ya. Oke, baik. Mungkin dari narasumber Mas Gilang atau Mbak Tias, saya kembalikan lagi waktunya untuk Q&A karena kan tadi kita sedikit untuk lebih dekat begitu dengan teman-teman yang ada di webinar ini. Jadi selanjutnya untuk Q&A mungkin akan langsung saya serahkan lagi
untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin dijawab, baik Mas Gilang maupun Mbak Tias. Langsung saja. Ya. Baik. Mungkin ini karena pertanyaan paling atas yang belum dijawab, pertanyaan saya ya, Mbak Monik, jadi saya jawab. Boleh, pertanyaan boleh, dari Pak Helmi. Boleh. Jadi Pak ini menanyakan, mengatakan untuk LIDAR masih ada koreksi plus minus 10 cm seperti saya ceritakan tadi. Dan memang dalam bidang konstruksi plus minus ini akan penting, dan khususnya pekerjaan cut and fill, dan gimana caranya kontraktor tidak kehilangan volume pekerjaan. Ini saya coba pertama jelaskan mengenai plus minus 10 cm-nya, Pak. Jadi ketika kita bicara pemanfaatan drone untuk bidang konstruksi, memang kami akui untuk saat ini yang bisa kita lakukan hanya untuk pembuatan peta dasarnya. Mengapa? Karena ada keterbatasan di plus minus 10 cm ini. Yang saya tahu untuk kegiatan di lapangan untuk menghitung volume atau stok opnam setiap minggunya itu biasanya bahkan menggunakan teknologi waterpass yang tertulis bahwa akurasinya adalah plus minus 1 mili bahkan. Dan di mana keterbatasan ini ada plus minus 10, sehingga plus minus 10 cm ini hanya memenuhi syarat pembuatan peta dasar dengan skala 1/1000 atau 1/500. Nah, dari situlah memang pemanfaatannya. Nah, tapi selanjutnya kenapa kami tetap in the next future-nya, atau bahkan kenapa di Jepang penggunaan LIDAR ini tetap populer, sebenarnya karena tingkat kedetailan dari penggunaan drone ini jauh lebih detail daripada survei menggunakan total station itu sendiri. Karena ketika kita menggunakan data total station, memang akurasinya sampai ke milimeter. Tapi jumlah titik yang didapatkan itu hanya mewakili titik tertentu. Contoh kasus, kita ingin membuat cross di jalan raya. Maka surveyor itu harus mengambil beberapa titik, satu kali ujung. Hanya bisa mengambil beberapa titik untuk satu gambar potongan. Contoh, sisi paling kiri misalkan itu adalah Kanstin, ujung Kanstin, bawah Kanstin, lalu ke kanan, dan beberapa objek yang dianggap penting saja. Dan ketika menggunakan LIDAR, itu kita akan mendapatkan garis yang cukup padat menggambarkan kondisi jalannya sebenarnya. Jadi seharusnya ketika harapannya adalah dengan menggunakan LIDAR ini bahkan sampai ke super elevasi dari jalan tersebut bisa tergambarkan. Atau untuk jalan raya mungkin tidak terlalu lebih bermanfaat lagi ketika ketika kita menggunakan fotogrametri kita bisa gunakan di jalan raya. Tapi ketika kita bicara area yang punya kontur cukup ekstrim, disinilah bagaimana LIDAR ini dapat bermanfaat. Walaupun tadi punya akurasi plus minus 10 cm, tapi dibandingkan dengan data hasil interpolasi, itu tingkat kedetailannya jadi berbeda. Nah, jadi tetap aja ketika kita pakai data surveyor, akurasinya mungkin plus minus 1 mili, tapi hasil interpolasi ada justru cekungan yang seharusnya bisa tergambarkan karena ini hasil interpolasi dari total session, ini nggak didapatkan. Ketika menggunakan LIDAR, ini titiknya cukup padat, Pak. Jadi bisa dibilang hampir setiap milimeter itu akan ada titik. Karena memang satu detik dia bisa melakukan 300.000 tertembaklah laser. Itu contoh kasus laser. Kalau fotogrametri pun itu dia dari model digital, kita bisa menjadikan seberapa padat pun. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya jawab berdasarkan pemanfaatan LIDAR ataupun fotogrametri ini dengan keterbatasan akurasinya, tapi bisa memberikan data yang lebih detail daripada survei manual. Walaupun saya akui untuk saat ini di Indonesia masih harus menggunakan metode umum. In the near future lah, insya Allah. Itu mungkin yang saya bisa jawab. Oke, habis itu saya coba jawab lagi pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin pertanyaan dari Pak Haji Prakoso ya. Dari Pak Haji Prakoso menanyakan perbedaan antara PPK dan RTK apa. Jadi kalau saya coba jawab, kalau PPK-nya adalah pre-post kinematic dan RTK real time kinematic. Kedua-duanya adalah sistem yang membandingkan antara base dan rover. Jadi ada satu wahana yang sebagai rover dan ada satu alat GNSS geodetik di bawah sebagai base-nya. Nah, yang perbedaan adalah bagaimana dia mengkoreksi. Kalau RTK real time kinematic ini koreksinya antara satu wahana dan juga base ini memiliki keterbatasan jarak, yang mana dia terkoreksinya secara langsung.
Sehingga keterbatasan dari RTK ini adalah ada jarak tertentu, dia memiliki jarak tertentu dalam pemanfaatan datanya. Lebih pendek lah gitu, biasanya rentangnya hanya sekitar 1-2 kilo aja. Nah, tapi kalau menggunakan PPK ini, dia koreksinya menggunakan data atmosfer ke atas. Jadi dibandingkan data atmosfer dari base dengan data atmosfer dari si rovernya. Nah, dari situ nanti dilakukan kalkulasi matematisnya sehingga didapatkan akurasi lebih baik. Kira-kira secara gambaran besarnya seperti itu ya, Bapak-bapak, Pak Haji. Lalu saya jawab terakhir. Ini mungkin pertanyaan terbaru dari Pak Barandi, apakah Teradrone menjadikan perangkat sensor LiDAR-nya? Alhamdulillah Pak, pada tahun lalu memang kami belum mempromosikan alat sensor yang kami miliki saat ini, tapi mulai pertengahan tahun ini kami sudah siap untuk melakukan mass production alat yang kami miliki, karena kebetulan TeraLiDAR kami ini adalah sebuah sensor yang diciptakan untuk menjadi sebuah sensor LiDAR yang paling efisien di pasaran. Paling cost efektif di pasaran. Jadi mungkin kalau memang tertarik, insya Allah bisa menghubungi saya untuk lebih detailnya mengenai spesifikasi dan harga dari TeraLiDAR kami. Itu mungkin Mbak Monik saya kembalikan lagi. Lalu boleh bantu jawab sedikit dari pertanyaan Pak iya. Muhammad Ismail. Betul. Ya, yang pertanyaannya saja. Mungkin ditujukannya ke Mbak Tias, tapi Iya. yang mengenai pergeseran primer terhadap acuan GPS geodetik. Mungkin nanti setelah saya jawab minta tolong tambahan juga dari Mas Gilang karena lebih expert ya di lapangan mengenai akurasi ini. Siap. Kalau sepengetahuan saya ini saya mengasumsikan pertanyaan ini mengenai akurasi ya, karena antara ICP dengan hasil modelnya itu sendiri. Jadi pergeseran itu tergantung dari metode pengambilannya dan seberapa banyak GCP yang diambil. Jadi semakin sedikit GCP yang diambil, resiko pergeseran semakin besar. Itu biasanya akan semakin besar ya. Akurasinya jadi semakin kecil gitu, semakin tidak bisa diandalkan. Biasanya pengaruh dari software itu sangat sedikit ya, Mas Gilang ya, untuk akurasi. Biasanya lebih banyaknya ada di alatnya ya. Alat, betul. Betul. Mungkin itu jawaban saya, simple saja mungkin. Kalau Siap. boleh dibantu, silakan Mas Gilang. Siap, saya coba bantu juga, Mas. Ya. Jadi memang ketika kita bicara penentuan titik premark, karena sebenarnya kan metodenya adalah kita pasang titik premarknya dulu, baru kita lakukan pengukuran. Jadi mengenai akurasi ini yang muncul justru dari si pengukuran si alatnya itu sendiri. Memang kalau ke perbandingan dengan di software itu setelah kita mendapatkan hasil permodelan semuanya kita lakukan sampai ke dapat ke DTM sampai kita buat apa, baru kita biasanya compare ke sebuah titik yang kita tentukan dari awal. Biasanya kita tentukan beberapa titik yang kira-kira mewakili kondisinya, dari situlah kita compare dengan hasil olahan data kita. Nah, itulah yang muncul istilah plus minus 10 cm saya tadi. Karena contoh kasus LiDAR, ketika kami melakukan survei LiDAR, itu kami akan taruh berapa titik, biasanya minimal 3 di bawah menggunakan sebuah box, ya di mana box ini pasti memiliki XYZ. Nah, dari hasil data LiDAR itu, kita lihat data di LiDAR, volume XYZ dari box yang tadi kita taruh di bawah itu, dia posisi secara koordinatnya seperti apa, secara XYZ-nya seperti apa, kita bandingkan dengan XYZ yang kita lakukan ukuran di lapangan secara langsung. Nah, dari situlah munculnya akurasi yang saya bicarakan dari tadi. Jadi memang dibandingkan ke sebuah box itu, yang kita sebut sebagai independent control point itu. Nah, jadi memang kalau ke software sih sebenarnya tidak seberpengaruh itu, bahkan mungkin selama ini bahkan kami nggak pernah menganggap bahwa software yang menyebabkan itu. Paling metode filtering, yang misalkan pohon sama tanah, itu bagaimana membedakannya. Nah, ini biasanya untuk kemampuan filtering ini butuh intuisi khusus si interpreternya.
Nah, paling di situ yang bisa agak membedakan penyebab terjadinya beda-beda. Tapi secara garis besar seharusnya perbedaannya nggak gitu, karena alatnya lah yang membutuhkan akurasi. Siap, terima kasih Mas Gilang. Iya, baik. Terima kasih atas penjelasan begitu ya, jawaban-jawaban yang telah diberikan dari Mas Gilang dan Mbak Tias. Saya cukup menarik ya, karena pertanyaan-pertanyaannya juga cukup banyak. Jadi saya benar-benar terima kasih kepada Mbak Tias dan Mas Gilang untuk update teknologinya juga. Baik, untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, informasi seputar Autodesk beserta promo-promo yang diadakan, Bapak atau Ibu dapat follow akun sosial media kami di Facebook PT Cipta Satria Informatika, di Instagram @ciptasatria_informatika, di YouTube Cipta Satria Informatika, dan di Twitter @PT Cipta Satria. Kami juga mempunyai portal knowledge base di website kami yang isinya adalah know-how, tips and tricks, and troubleshooting sehubungan dengan aplikasi-aplikasi dari Autodesk. Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke Cipta Satria Technology Center di cstc.ciptasatria.com. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di webinar ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, begitu ya, terutama untuk update teknologi. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Tias atau Mas Gilang yang ingin disampaikan, begitu? Dari saya mungkin sudah cukup ya Mbak Monik. Semoga ilmu yang sudah saya dan Mas Gilang sampaikan bisa diaplikasikan di dunia kerja Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mungkin dari Mas Gilang. Ya, kalau dari saya juga terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu. Semoga tadi seperti Mbak Tia, semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk semua dan bisa menjadi inspirasi. Mungkin sedikit tambahan dari saya adalah ya harapannya adalah kita semua dapat tetap bersilaturahmi, awalnya mungkin dari media ini, tapi tidak menutup kemungkinan juga ketika ingin menghubungi saya secara langsung mengenai drone atau apapun itu, ya khususnya mengenai drone sih, karena nama kami juga drone, jadi drone ya Tera Drone. Ya, silakan hubungin kami dan pastinya kita punya beberapa penawaran menarik selain dari produk yang kami miliki dan juga jasa-jasa yang kami miliki. Dan tentunya produk kami sangat kompatibel dengan software-software yang dimiliki oleh Autodesk. Itu aja sih, Mbak. Terima kasih, Mbak Monik. Siap, kalau begitu terima kasih untuk sekali lagi saya ucapkan ya, terima kasih banyak-banyak, terima kasih. Dan maka saya tutup begitu ya untuk webinar series ini. Apabila ada kata-kata begitu yang kurang berkenan ataupun kalimat yang kurang berkenan baik dari saya, Mas Gilang, Mas Rangga ataupun mungkin Mbak Tias juga, kami mohon maaf sebesar-besarnya begitu. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu kembali ya Bapak dan Ibu di webinar series kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.